Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Angelin Desa Tobing dengan NIM 2002892 selaku moderator dari kelompok 5. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kelompok 5. Yang pertama ada Ega Regiani dengan NIM 2006063. Kemudian ada Ilma Siti Salama dengan NIM 2003451. Ada saya sendiri, Jessica, dengan NIM 2002892. Kemudian ada Muhammad Fikri Zulfikar dengan NIM 2004155. Kemudian ada Raden Adinda Zalfa Fadila dengan NIM 2005170. Dan ada Rezi Fiantia Rendra Puri dengan NIM 2007491. Kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Rezi Fiantia. Kepada Rezi, dipersilahkan. Pelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa masuk dalam GBHN TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1983, naskah halaman 763 poin D, yaitu dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Nah, yang pertama A. Pembelajaran sejarah yang ideal. Tujuan utama belajar sejarah adalah menjadikan seorang bijaksana menurut Kartodirjo tahun 1992 dan Kunto Wijoyo tahun 1995. Belajar sejarah merupakan pintu untuk mempelajari dan menemukan hikmah terhadap apa yang sudah terjadi. Belajar sejarah adalah belajar tentang kemanusiaan dan segala aspeknya. Belajar sejarah akan melahirkan kesadaran tentang hakikat perkembangan, budaya, dan peradaban manusia. Hasil belajar ini sejarah kemudian dikenal sebagai kesadaran sejarah atau historical consciousness. Jadi tujuan belajar sejarah adalah salah satunya melahirkan kesadaran sejarah. Tujuan belajar sejarah agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kedua, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi ilmiah. Ketiga, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Yang keempat, menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dalam peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan yang telah ditetapkan pemerintah boleh dikatakan merupakan tujuan ideal pembelajaran sejarah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menggariskan garis besar materi yang harus dipelajari oleh siswa. Dalam standar kompetensi kelulusan, menyebutkan materi sejarah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah, yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, memuat hasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Yang ketiga, menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman dan disintegrasi bangsa. Yang keempat, syarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pendidikan sejarah menurut Bourdieu tahun 1994
Yang pertama, memahami masa lalu dalam konteks masa kini. Yang kedua, membangkitkan minat terhadap masa lalu yang bermakna. Yang ketiga, membantu memahami identitas diri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Yang keempat, membantu memahami akar budaya dan interrelasinya dengan berbagai aspek kehidupan nyata. Yang kelima, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang negara dan budaya bangsa lain di berbagai belahan dunia. Yang keenam, melatih berinquiry dan memecahkan masalah. Yang ketujuh, memperkenalkan pola berpikir ilmiah dari para ilmuwan sejarah-sejarah. Yang kedelapan, mempersiapkan peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Pembelajaran secara luas dapat dimaknai sebagai proses keterlibatan di totalitas diri peserta didik dan kehidupannya secara terarah, terkendali ke arah penyempurnaan, pembudayaan, pemberdayaan totalitas diri dan kehidupannya melalui proses learning to how, learning to believe, learning to do, dan serta learning to live together. Menurut Geller pada tahun 1994 dan menurut Dellers pada tahun 1996. Sedangkan model pembelajaran dipahami sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk yang di dalamnya itu buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Yang menurut Joyce pada tahun 1992 dan menurut Dahlan pada tahun 1999. Joyce mengatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Egan dan Kauchak pada tahun 1996 yang berpendapat bahwa model pembelajaran jika dirancang dengan baik akan memberikan kerangka dan arahan bagi guru untuk mengajar. Dengan demikian, model pembelajaran sejarah dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan proses sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar sejarah untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Adapun fungsinya adalah sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar sejarah dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi dan metode. Jika model pembelajaran diartikan sebagai suatu pedoman ataupun kerangka acuan berpikir, maka strategi dimaknai sebagai pola kegiatan pembelajaran yang berurutan dengan yang diterapkan dari waktu ke waktu yang diarahkan untuk mencapaikan suatu hasil belajar peserta didik yang diinginkan. Model pembelajaran menurut Dahlan tahun 1990 memiliki 4 ciri khusus diantaranya. Yang pertama, rasional teoritik logis yang utuh dan menyeluruh yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang sintaks atau pola urutan. Sintaks atau pola urutan yang ditempuh oleh guru mengacu pada klasifikasi yang berlandaskan tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, diharapkan peserta didik mampu menemukan, memecahkan masalah, hingga mengambil kesimpulan secara mandiri dengan difasilitasi oleh guru. 3. Perilaku atau kinerja mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Serangkaian kegiatan pembelajaran dirancang oleh guru secara menyeluruh mulai dari tahap awal hingga penutup. Pola urutan dari suatu model pembelajaran tertentu akan menunjukkan atau memunculkan dengan jelas kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik agar tujuan pembelajaran dicapai dengan optimal. Dan keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan sukses. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Teori belajar modern yang melandasi model pembelajaran antara lain teori yang pertama, teori konstruktivisme. Pada intinya, memandang bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya manakala aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Satu prinsip yang harus dipahami adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa,
namun memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada para peserta didik membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif dari Piaget. Pada esensinya mengatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka, dan mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan memiliki peran penting di dalam perkembangan kognitif seseorang. Selanjutnya, teori Dewey pada intinya mengemukakan bahwa belajar itu sesungguhnya merupakan konstelasi dari berbagai pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, memberi seluas-luasnya kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman merupakan esensi dari belajar. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Pada intinya, berbicara tentang bagaimana pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Dan yang terakhir, teori belajar bermakna dari Ausubel, bahwa belajar akan bermakna jika merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. Kriteria model pembelajaran inovatif dan konstruktif. Menurut Nivien 1999, ciri suatu model pembelajaran yang baik adalah sahih, praktis, dan efektif. Merujuk pada pemikiran tersebut di atas, maka kesahihan model pembelajaran sejarah berkaitan dengan pertanyaan, apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional, teoretik yang kuat, dan apakah terdapat konsistensi internal? Menurut Trianto 2007, untuk melihat tingkat kelayakan suatu model pembelajaran dilihat dari aspek kesahihan. Diperlukan seorang ahli untuk menguji kesahihannya. Sedangkan hal praktis dan efektivitas berkaitan dengan pertanyaan, apakah model sejarah yang dikembangkan dapat diterapkan? Apakah kenyataan menunjuk pada bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan? Dan apakah operasional model pembelajaran yang dikembangkan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan? Dan untuk menguji kelayakan aspek kepraktisan dan keefektivitas tersebut, diperlukan suatu perangkat pembelajaran dengan topik tertentu untuk melaksanakannya. Dan tentu saja, diperlukan instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Model dan strategi pembelajaran sejarah. Pemilihan model pembelajaran, di samping mempertimbangkan hal-hal yang bersifat metodik, juga harus memperhatikan karakter dari ilmu maupun kajian yang menjadi sumber materi pembelajaran. Sumber materi pembelajaran sejarah adalah sejarah baik pada kedudukannya sebagai ilmu, peristiwa, maupun kisah. Pembelajaran sejarah yang sesuai dengan karakteristik sejarah adalah pembelajaran yang mengandung kemampuan sebagai berikut. 1. Mengajak peserta didik berpikir kesejarahan dengan cara berpikir imajinatif, yakni membayangkan suatu peristiwa yang pernah ada dan benar-benar terjadi. Kedua, melatih intelektual peserta didik sehingga mampu menarik generalisasi-generalisasi dalam sejarah dengan menggunakan belajar inquiry dan belajar kooperatif. Ketiga, membimbing peserta memahami konsep-konsep secara induktif maupun deduktif. Keempat, menunjukkan realita-realita hidup di masyarakat dengan menanamkan kesadaran kesejarahan dan perspektif. Dan yang kelima, membimbing peserta didik menemukan dan merasakan fungsi dan manfaat belajar sejarah di dalam praktik kehidupan sehari-hari, secara individu maupun kelompok. Merujuk pada pemikiran Jamara dan Jain dan Hamalik, ada 5 kegiatan utama dalam merancang strategi pembelajaran sejarah. Di antaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kemampuan kondisi awal peserta didik, serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, yaitu memilih sistem pendekatan pembelajaran sejarah berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik mengajar sejarah yang dianggap paling cocok dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan tugasnya.
Yang keempat yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan agar dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu evaluasi, baik proses maupun hasil belajar sejarah, yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk menyempurnakan sistem pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk strategi pembelajaran. Menurut Costa dalam Isjoni ada 5 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama perbedaan pola pikir peserta didik, yang kedua perbedaan gaya belajar peserta didik, yang ketiga motif belajar peserta didik, yang keempat perbedaan tujuan pembelajaran, dan yang kelima yaitu perbedaan masalah yang harus dipecahkan. Dari berbagai strategi pembelajaran yang pernah dikemukakan oleh para pakar, ada beberapa bentuk yang perlu diperhatikan oleh para guru sejarah. Antara lain yaitu yang pertama, strategi pembelajaran sejarah yang bersifat direktif atau expository atau langsung. Metode ceramah, tanya jawab, curhat, pendapat, dan lain-lain. Strategi pembelajaran ini guru sangat dominan karena harus berperan sebagai sumber informasi yang pokok, di mana guru harus mengemukakan evidensi, konsep-konsep, dan generalisasi. Sementara peserta didik cukup menerima informasi tersebut tanpa dilibatkan secara aktif. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi pembelajaran sejarah yang bersifat discovery atau mediatif atau inquiry. Metode inquiry, diskusi atau pemecahan masalah, penelitian, kajian gambar, kajian dokumen, kajian buku teks, kajian peta, analogi, dan lain-lain. Memiliki karakter pendekatan pembelajaran berbasis peserta didik. Strategi tersebut jelas sekali bahwa sasaran utamanya adalah aktivitas peserta didik dengan segala potensi, multi-intelektual, dan keterampilan yang dimiliki dan yang akan diraihnya. Mulai dari keterampilan berpikir kritis, keterampilan mengemukakan masalah, hingga keterampilan mengambil keputusan, baik secara individu maupun berkelompok. Dan guru berperan sebagai konsultan maupun fasilitator yang arif, dalam arti sesuatu yang berurusan dengan penggunaan pengetahuan, pemilihan pengetahuan untuk menetapkan hal-hal yang relevan dan bijaksana, penerapannya untuk nilai dari pengalaman langsung peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi pembelajaran sejarah kolaboratif atau kooperatif. Memiliki ciri utama latihan bekerja sama dan berbagai metode yang dikembangkan. Tampak yang menjadi tujuan pokok dari strategi tersebut adalah untuk melatih dan memberikan pengalaman bagaimana melakukan kerjasama dan merasakan manfaat kebersamaan, terutama pada saat memecahkan masalah bersama. Dan dari strategi tersebut diharapkan peserta didik mampu dan bisa melakukan kerjasama dalam hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Dengan pendekatan context teaching learning bisa digunakan dalam metode pembelajaran apapun yang menurut guru cocok dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan materi dan media pembelajaran yang telah dirancang untuk kepentingan pemahaman, pengkajian, dan penerapan strategi pembelajaran tersebut. Cukup sekian pemaparan materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 5 tentang pembelajaran sejarah bangsa Indonesia. Apabila ada yang ingin ditambahkan atas kekurangan kami dan apabila ada yang ingin ditanyakan atas materi kami, dipersilakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.